Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Saya Rosalia Ananda dari kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 25 Jakarta. Jadi di video ini saya akan melakukan praktikum cara pembuatan sabun. Di mana pada praktikum ini berkaitan dengan materi sistem koloid bab 9 kelas 11. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama, mengetahui cara pembuatan sabun melalui reaksi saponifikasi. Yang kedua, menguji keefektifan sabun yang dihasilkan. Dan yang ketiga, mengetahui cara kerja sabun dalam membersihkan kotoran. Tapi sebelum lanjut, saya akan menjelaskan sedikit mengenai sabun. Sabun, apa sih sabun itu dalam kimia? Jadi, sabun merupakan garam dari asam lemak berantai panjang yang dihasilkan dari reaksi saponifikasi. Reaksi saponifikasi ini apa sih? Reaksi saponifikasi adalah reaksi hidrolisis asam lemak atau trigliserida yang berasal dari minyak. Oleh adanya basa kuat misalnya KOH yang akan menghasilkan gliserol dan garam. Jika basa yang digunakan adalah NaOH, maka persamaan reaksinya adalah sebagai berikut. Misalnya kita akan membuat sabun batang, maka basa yang digunakan adalah NaOH, sementara jika membuat sabun cair, maka basa yang digunakan adalah KOH. Di mana garam yang dihasilkan dari reaksi tersebutlah yang disebut dengan sabun. Itu dia sedikit penjelasan mengenai sabun. Langsung saja kita ke cara pembuatannya. Pertama, siapkan semua alat dan bahan, kemudian gunakan sarung tangan dan masker untuk mencegah dari efek KOH yang dicampurkan dengan air, supaya nanti lebih aman. Untuk alat-alatnya ada wadah beserta penutupnya, kemudian botol untuk sabun yang saya buat dari botol bekas dan sedotan, spatula. Untuk bahan-bahannya ada 100 gram minyak sawit, 300 gram minyak kelapa, 100 gram air, kemudian ada pewarna, gliserin sebanyak 100 gram, serbuk KOH sebanyak 100 gram, dan juga aquades atau air suling. Tahap pertama, masukkan 100 gram KOH ke dalam 100 gram air. Kemudian aduk sampai tercampur. Di situ terlihat bahwa larutan langsung bereaksi. Hati-hati dengan uapnya, jangan sampai terhirup karena bisa menyebabkan sesak nafas. KOH yang bercampur dengan air menyebabkan suhunya menjadi panas, sehingga diamkan larutan tersebut hingga dingin di suhu ruangan. Jika larutan KOH-nya sudah dingin, kemudian campurkan minyak kelapa, minyak sawit ke dalam wadah tersebut. Kemudian diaduk sebentar sampai minyak kelapa dan minyak sawitnya terasa tercampur. Setelah itu baru masukkan larutan KOH-nya ke dalam minyak dan aduk-aduk dengan spatula sampai nanti terbentuk trace atau pasta. Di tahap inilah yang memakan waktu cukup lama. Saya mengaduk bahan-bahan tersebut hingga terbentuk pasta atau trace sekitar 50 menit. Jika menggunakan pengaduk manual seperti itu memang memakan waktu cukup lama, tapi jika ada hand blender akan mempercepat waktu pengadukan. Di sini terlihat bahwa adonan tersebut sudah mulai mengental. Kurang lebih hasil akhirnya akan seperti ini. Pasta yang sudah terbentuk kemudian didiamkan kurang lebih selama 20 jam. Tujuannya agar minyak dan larutan KOH terhidrolisis dengan sempurna. Sesekali uji kejernihan pasta yang telah didiamkan dengan cara ambil sedikit pasta, kemudian dimasukkan ke dalam air. Kemudian diaduk
Dan lihat, jika pasta sudah jernih artinya sudah siap untuk dilakukan pencairan agar terbentuk sabun cair yang sesungguhnya. Nah, di sini terlihat bahwa pasta yang dihasilkan sudah mulai jernih, artinya kita bisa melakukan pencairan terhadap pasta tersebut. Pertama, kita timbang pasta tersebut sebanyak 200 gram. Oke, lanjut kita ke proses pencairan pasta. Jadi di sini kita masukkan 200 gram pasta tersebut ke dalam wadah. Setelah itu masukkan air suling sebanyak 400 gram. Jadi di sini perbandingan antara pasta dan airnya adalah 1:2. Artinya jika pasta 200 gram maka airnya 400 gram. Di sini saya menggunakan gliserin juga sebanyak 100 gram. Tujuannya agar sabun tersebut dapat melembutkan tangan. Di sini kita sudah mulai melakukan pengadukan terhadap air dan pastanya tersebut sampai nantinya pasta tersebut larut semua dengan air dan terbentuk sabun cair yang sesungguhnya. Karena pengadukan menggunakan sendok terlalu lama, jadi saya mengganti dengan menggunakan whisk agar pengadukan lebih cepat. Dalam masa pengadukan ini akan sangat banyak sekali busa yang terbentuk. Hal itu dikarenakan kita terus mengaduk pasta tersebut untuk dapat bercampur dengan air, sehingga busa yang dihasilkan semakin banyak. Nah, setelah dirasa pasta tersebut sudah tercampur semua dengan air, saatnya kita masukkan sabun tersebut ke dalam botol. Tujuannya agar busa-busa tersebut segera hilang dan sabun dapat segera dipakai. Sebenarnya pada tahap ini sabun sudah bisa digunakan. Hanya saja untuk mendapatkan sabun yang lebih jernih, kita harus melakukan tahap ini. Sabun tersebut kita diamkan selama kurang lebih semalaman agar busa-busanya hilang. Setelah didiamkan semalaman, busa-busa sudah pada hilang dan sabun menjadi sangat bening. Kemudian sisa sabun yang ada di baskom kita tuang ke dalam botol dan diberi pewarna agar sabunnya menjadi menarik. Kemudian diaduk secara perlahan agar busa yang dihasilkan tidak terlalu banyak. Setelah merata, tinggal kita masukin ke dalam botol sabun. Dan sabun cairnya sudah jadi. Jadi ini dia hasil dari pembuatan sabun kita, misalnya seperti ini. Cukup banyak, tapi saya akan melakukan uji keefektifan dari sabun ini. Apakah berbusa, apakah efektif untuk membersihkan tangan.
Sabun dapat membersihkan kotoran saat mandi atau mencuci tangan. Hal itu dikarenakan sabun memiliki gugus polar dan non-polar, di mana struktur sabun terdiri dari dua bagian, yaitu kepala yang bergugus polar dan bersifat hidrofil, yang artinya menyukai air. Kemudian ekor yang terdiri dari rantai karbon yang panjang, bergugus non-polar dan bersifat hidrofob, yang artinya tidak menyukai air. Sabun ketika di dalam air akan membentuk misel, di mana bagian kepala yang bersifat hidrofil akan menghadap ke air, dan bagian ekor yang bersifat hidrofob akan menempel pada kotoran atau lemak, sehingga tidak terkena air. Kotoran ataupun lemak tersebut bersifat non-polar, sehingga bagian ekor sabun yang bersifat non-polar akan mengikat kotoran ataupun lemak. Sementara bagian kepala sabun yang bersifat polar akan tertarik ke dalam air yang juga bersifat polar. Sehingga saat mandi atau mencuci tangan ataupun saat mencuci piring, kotoran ataupun lemak akan tertarik dari kulit dan terbawa oleh air bersama dengan sabun yang digunakan.